إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد Jamaah muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini Allah mudahkan kita untuk berjalan di atas ketaatan majelis ilmu. Dan ini merupakan jalan termudah untuk menggapai surga Allah, persis sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang berusaha memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dan insya Allah selepas kita membahas beberapa kejadian dari peristiwa Tabuk di tahun ke-10 dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hari ini kita akan memasuki kondisi yang sangat stabil, karena kaum muslimin sudah dianggap dan dinilai oleh para musuhnya memiliki izzah, kemuliaan dan juga kekuatan. Maka tidak ada lagi yang berani untuk menyerang lebih dulu, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan tahun ke-10 pasca Tabuk untuk mengirim utusan-utusan, baik itu melalui surat-surat beliau, yaitu surat dakwah, ataupun beberapa sahabat dikirim langsung ke tempat-tempat yang dimana mereka mendapatkan amanah untuk mensyiarkan agama ini. Dan di antara yang telah disurati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga mengirim sahabatnya, yaitu ke wilayah Yaman. Nantinya ada di beberapa qabilah. Ada wilayah Hamdan, ada wilayah Najron, atau wilayah Yaman sendiri yaitu Hadrul Maut hari ini. Itu disebar nantinya beberapa sahabat. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan fi sanatil ashirati arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib
ila qabilah min ahlil Yaman. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Kemana? Ke Yaman. Padahal sebelumnya sudah ada yang Rasul kirim, Khalid bin Walid. Ini udah Rasul kirim duluan. Tapi ternyata masyarakat Yaman kurang pas. Jadi banyak yang menolak dakwahnya Khalid bin Walid. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam minta Khalid turun dari Hadrul Maut, lebih turun lagi. Dan ternyata di daerah bawah Khalid berhasil dakwahnya. Ya. Maka kemudian wilayah Yaman atas dan pertengahan Rasulullah kirim Ali bin Abi Thalib. Nah, maka dari sini dan nantinya juga Rasul mengirim sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini membawa satu pelajaran bahwa yang namanya kepemimpinan, sekecil apapun amanahnya, apalagi sekelas Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah nabi, rasul, pemimpin umat dan pemimpin wilayah, ya, itu ada tanggung jawab untuk dakwah atau mensebarkannya. Ini bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muslimin sudah menang, sudah dicap memiliki power. Terus sekarang saatnya apa? Saatnya masyarakat mengenal Islam lebih jauh lagi. Maka ditebar para dai, ya, utusan-utusan, ya, dari kalangan sahabat diminta untuk mensyiarkan tauhid ini. Ya. Jadi nggak cuma Jazirah Arab tok saat itu, mulai menyebar kemana-mana. Maka menjadi pemimpin ya harus seperti ini. Ya. Kalau sampean mungkin pemimpin di sebuah instansi, ya, maka punya amanah untuk mengenalkan Islam kepada, ya, karyawan, staf, mitra, anak buah. Oh, saya nggak punya ilmunya, berarti ambil fasilitasnya, ya, datangkan guru ngaji, datangkan ustadz, datangkan, ya, berbagai macam cahaya-cahaya ilmu yang bisa menerangi instansi sampean. Ya. Yang menjadi pemimpin kampung juga sama, punya amanah untuk membawa agama Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena memang ini sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan juga yang mengajarkan Quran. Di manusia terbaik itu yang berada di jalan ilmu dan juga yang mengajarkannya. Dimanapun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ilmu itu sampai di tempat yang paling genting, yaitu jihad fisabilillah. Ilmu tidak lepas, apalagi di saat nyaman, stabil. Lebih banyak lagi berarti volume penyebaran ilmunya. Beliau nanti bagi tugas. Abu Bakar As-Siddiq sejak, ya, sebelumnya sudah dikirim untuk mengajarkan manasik haji. Rasul belum haji, ya, nanti selepas ini, ya, ngepasi bulan Dzulhijjahnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru persiapan untuk melaksanakan haji yang kemudian dikenal dengan haji wada. Dan sahabat
yang hampir di angka 100.000 ya, muslimin dan muslimat membersamai beliau. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara haji kalian. Tapi sebelumnya beliau sudah memberikan amanah kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk haji duluan, mengenalkan masyarakat yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Karena sudah nggak ada berhala-berhala lagi di sekitar Ka'bah, kemudian tawafnya seperti apa, sa'inya seperti apa, sampai wukufnya di Arafah, kembali di Arafah bukan di Mina, itu diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi mulai tahun ini haji kayak gini ya, dan di tahun ke-10 nantinya Rasulullah SAW haji bersama kaum muslimin sudah plek ketiplek ya dengan sunnahnya Khalilullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Jadi memang kalau alasannya hari ini berbagai macam keribetan, di zaman Nabi sudah ribet sebetulnya. Bayangkan kalau 100.000 kemudian sejumlah itu juga membawa hadyu, binatang korban sembelihan, nah itu juga sudah cukup merepotkan ya. Jadi kalau nggak mau repot ya susah ibadah kok nggak mau repot ya. Dan hari ini ya sebetulnya cukup miris ketika mulai ada sikap bermudah-mudahan jamaah haji Indonesia hadyunya dibelehwe neng Indonesia. Nah itu terlalu bermudah-mudahan ya. Kalau pendistribusian oke lah, karena di tanah suci sendiri pun juga di bawah wewenang kerajaan Saudi Arabia itu yo rata-rata ya memang pendistribusiannya sudah enggak di sekitar tanah haram Mekah dan sekitarnya, sudah bahkan ke luar negeri, ke Afrika, ke Palestina, sudah dalam bentuk makarel, sarden ya udah dikalengkan kayak gitu ya. Jadi binatang-binatang kurban jamaah haji, tapi nyembelihnya tetap di tanah haram. Karena haji itu memang disembelih di tanah haram. Loh, karena sekarang lebih banyak, lebih luas ya, sudah nggak bisa nampung. Nah, ini ulama juga nggak diam di sini. Ulama kemudian berfatwa boleh kharijal haram. Nah, ini kalau nggak difahami versinya para ulama yang berfatwa, akhirnya ngalor ngidul. Yang dimaksud dengan kharijal haram yaitu keluar dari wilayah haram tapi masih sekitar wilayah haram ya. Jadi kalau umpama di tanah haramnya nggak bisa nampung saking banyaknya binatang sembelihan atau al-hadyu, maka mulai melebar. Tapi melebarnya ora 10 jam perjalanan pesawat terus nang Indonesia mbeleh. Enggak, dicari dulu situ, meluas. Maka ya saran kami untuk kehati-hatiannya jamaah haji tahun ini ya harus mengeluarkan kocek lebih besar. Kalau hadyunya yang dibayarkan melalui pemerintah akan disembelih di negeri sendiri, maka harus sangu duit nantinya kalau sudah sampai Mekah ya, hubungi tempat-tempat yang biasanya untuk menerima donasi wakaf dan juga al-hadyu, bayar lagi situ. Karena kalau melalui kios-kios wakaf dan donasi di tanah haram, itu nanti akan disembelih di tanah haram. Ya mau gimana lagi? Itu salah satu caranya. Berarti siapkan nominal ya kurang lebih 3 jutaan, 4 jutaan kalau rupiahnya, untuk kemudian
dibayarkan hadiahnya supaya mendapatkan sembelihan yang di tanah haram. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan ini ya 15 abad yang lalu. Ya. Khudhu anni manasikakum. Ya, kalau masalah simple nggak ribet, ya gak usah jadi panitia mas. Yang panitia gak gelem direpoti. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tugas. Ya. Di antaranya yang pergi dakwah yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Setelah menggantikan Khalid bin Walid di wilayah Yaman. Nah, kenapa kok Ali? Ya, karena nanti kalau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar itu udah ilmunya mentok sudah, paling alim selepas Rasulullah dan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Tapi Umar itu memotivasi masyarakat Madinah saat itu dan kaum muslimin secara umum wajib belajar dan menuntut ilmu, mengambil ilmunya kepada dua orang ini. Siapa? Mu'ad bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib. Jadi sudah menjadi perintah Amirul Mukminin. Kaum muslimin ya, ketika pengen niat mengambil ilmu, apalagi posisinya ada di Madinah saat itu, wajib ketemu sama dua orang ini. Belajar sama Mu'ad, belajar sama Ali. Dan ketika ditanya apa alasannya, Umar simpel jawabnya, karena mereka berdua dulunya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup itu menjadi dai ke Yaman, dai ke wilayah-wilayah terpencil. Ya, berarti sudah nggak usah ditanyakan lagi kapasitas keilmuan mereka, karena udah pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar tinggal melanjutkan saja. Jadi kalau pengen tanya agama, kalian datang dari wilayah yang jauh, sudah temui Ali, temui Mu'ad radhiyallahu anhuma, karena mereka punya pengalaman. Dulunya diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana. Dan Nabi memberikan nasihat-nasihat berharga sebagai modal mereka akan berjuang mengajarkan Islam di wilayah-wilayah yang telah ditentukan. Makanya disebutkan di antara ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala lahu sir hatta tanzil bisahatihim. Jalanlah wahai Ali, ya, sampai engkau akan berjumpa wilayah tersebut, kalian akan berjumpa dengan orang-orang ahli kitab, karena Yaman itu punya track record Nasara, ya, karena Yaman itu berada pada kekuasaan Imperium Romawi, ya, dan kemarin di Tabuk muslimin sudah menang, ini tinggal nyebrang sedikit, ya, berarti Romawi di wilayah Syam sama Yaman udah mulai kendur. Maka dikasih ilmu, yaitu tauhid, keislaman, mengenal Allah satu-satunya, ibadah satu-satunya, meluruskan pemahaman kalau Nabi Isa memiliki bagian dari ketuhanan, ya, bukan sebatas Nabi dan Rasul. Itu disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para da'inya tadi, termasuk Ali, termasuk Mu'ad. Ya, kalau hari ini para ulama meringkas dengan istilah mura'at ahwal mukhatabin. Ini termasuk modal besar para da'i. Jadi tahu, ya, siapa audiennya. Hadithun nas biqadri uqulihim. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ajaklah manusia itu dialog, berbicara dengan mereka, berkomunikasi sesuai kadar akalnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam
manusia terbaik dalam hal ini. Ya. Anas bin Malik, sahabat yang mulia, datang kepada beliau, tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kiamat itu kapan? Apa tanda-tandanya? Yang tanya Anas bin Malik, sahabat ahli Madinah Al-Ansari. Nabi menjawab, ya, bu'istu was-sa'ah kahataini. Sambil beliau memberikan isyarat dua jemari seperti ini. Bu'istu, aku diutus, was-sa'ah, dan hari kiamat seperti ini. Berarti sangat dekat. Itu jawaban untuk Anas bin Malik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah tanya soal yang sama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Nabi tahu, yang tanya Abu Hurairah. Di antara para sahabat yang kenceng ngajinya, Nabi menjawab, "Ya Abu Hurairah, idza dhuyyi'atil amanah fangtadhiris sa'ah." Jika amanah sudah dilalaikan, amanah sudah ditinggalkan, diingkari, hilang sudah di tengah-tengah kaum muslimin, sudah kiamat akan semakin dekat. Itu Nabi jelaskan kepada Abu Hurairah. Tanda kiamat diantaranya hilangnya amanah. Yang amanah disingkirkan, yang khianat malah hari ini ya, diantara sisi kelam perjuangan di sini, Mas. Ya, yang amanah, yang merintis, bahkan merintih, ya, babat alas, ketika mulai tinggal manen disingkirkan, ya, malah sing khianat itu maju di permukaan. Nah, itu hari ini seperti itu. Tapi nggak usah kaget, Rasul sudah sampaikan itu kepada Abu Bakar, kayak gitu. Ya, yang diajak berjuang bareng disingkir, no. Ya, yang alasannya sekarang motor baru, ya kan, ide baru, belas malah nggak tahu perjuangan, malah kemudian yang ditampilkan. Nah, ini hari ini terjadi. Beda ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang Badui. Badui itu ada yang datang kepada Rasul dan bertanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi?" Nabi nggak mungkin jawab sebagaimana jawab ke Anas, jawab ke Abu Hurairah, karena ini orang Badui. Ya. Nabi tanya balik, "Madza a'datta laha?" Tekok-tekok kiamat ini persiapanmu apa? Nah, itu. Apa yang kamu siapkan untuk menemui hari kiamat? Nah, itu. Karena Nabi tahu kapasitas orang Badui. Ya, tentu berbeda dengan sahabat yang tiap hari berjumpa dan ngaji bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badui ya karena memang agamanya simpel-simpel, ya jawabnya ya hubbullahi wa rasulihi. Modal gue cuma cinta Allah sama cinta Rasulullah, sudah gitu aja. Nabi kemudian ngasih penjelasan, "Anta ma'aman ahbabta." Wes, yaudah kamu akan bersama, berkumpul, berjumpa di akhirat, di hari kiamat bersama orang-orang yang kamu cintai. Dah, kamu cinta Allah, cinta Rasul, sudah cukup itu. Kan beda jelas itu, ya. Penjelasannya ketika Anas bertanya, Abu Hurairah bertanya, orang Badui bertanya, nggak sama. Itu namanya mura'at ahwal mukhatab. Jadi kalau ada orang kapasitasnya kok mung sak giga diisi 5 giga, sing salah ya sing isi. Iya kan? Harus mau di kayak 5 giga kapasitas kur sak giga. Ya. Nah, itu makanya Ali bin Abi Thalib dipilih karena berbagai macam latar belakang. Nah, diantaranya Ali bin Abi Thalib
ya, memiliki track record kan. Ini orang udah pada sering ke Baitullah, ke Ka'bah, cerita-cerita tentang Ka'bah itu otomatis orang Arab, Jazirah dan yang lainnya kan mengenal. Dan di antara kelebihan Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib itu di antara manusia yang lahir di Ka'bah. Nah ini kan ngeri dewe ceritanya, Mas. Ya, jadi ibunya namanya Fatimah bintu Asad, istrinya Abu Thalib. Ya, itu ketika posisi sedang di sekitar Ka'bah, ya, karena ibadah orang dulu juga di Ka'bah meskipun masih terkotori dengan kesyirikan. Nah, saat itu hamil besar dan Abu Thalib sedang safar dagang. Yes, mules karena mau lahiran dan Allah takdirkan lahirannya di Ka'bah. Makanya kemudian yang ngasih nama awalnya ya ibunya sendiri. Ya, karena Abu Thalib nggak ada saat itu, lagi safar dagang. Orang Quraisy di musim dagang mereka dagang. Makanya kemudian sama Fatimah, anak laki-laki yang baru lahir ini dikasih nama Asad, biar seperti nama kakeknya, Fatimah bintu Asad. Ya, biar menjadi kesatria, ya, kemudian kuat secara fisik, mental, ya ibarat raja hutan, Asad, ya singa. Tapi setelah datang Abu Thalib, ya, kemudian tanya, anakku ini kamu kasih nama siapa? Asad. Abu Thalib nggak terima, jangan. Dia lahir tidak seperti anak-anak yang lain. Dia lahir di tempat yang dikultuskan, diagungkan, disucikan, dimuliakan oleh orang Arab. Dan manusia tiap tahunnya berkunjung ke sini. Ya, tempat yang ditinggikan kedudukannya. Anak ini aku kasih nama Ali. Ali artinya apa? Tinggi, mulia secara ya, jabatan dan kekuasaan. Maka kemudian berubahlah nama dari Asad menjadi Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan ceritanya dari mulut ke mulut akhirnya. Persis ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW 50 hari sebelumnya ada peristiwa apa? Gajah Abroha. Akhirnya kan tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Nah, ketika Rasul lahir, kapan lahirnya? Itu loh, ya. Pas ada peristiwa besar Abroha. Nah, kan dari mulut ke mulut. Begitu juga sama Ali bin Abi Thalib juga sama. Ya, jadi ketika datang ke negeri Yaman, ya, orang asing misalnya ki sopo, wah, sampean gak ero to ceritane kuwi sing lahir mbiyen nang Ka'bah kae. Oh iya toh. Nah, jadi kan ada prestis, ada nilai sendiri. Ya. Nah, itu kenapa Ali bin Abi Thalib ya dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman. Fad'uhum ila qaulillahi, fad'uhum ila qaul la ilaha illallah. Ya, dakwai mereka sampai mereka mengenal tauhid, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini ada apa? Skala prioritas dakwah. Nabi nggak minta kepada Ali ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka berangkat ke masjid, ajarkan mereka ya, enggak itu. Perintah Nabi terkait dengan apa? Tauhid. Karena ini ahli kitab. Mereka sudah mengenal itu, ya. Kalau bicara Allah, mereka sudah mengenal itu. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang mereka sudah tahu itu. Cuma masalahnya mereka mengambil sekutu-sekutu pada Allah. Di antaranya siapa? Nabi Isa dipertuhankan,
Mereka mengenal Tuhan Bapa, Roh Kudus juga dituhankan. Nah, berarti murnikan dulu itu. Ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Nah, gitu kan. Akhirnya Ali membawa. Dan beliau juga Quraisy, ahli bait. Tambah kuat lagi. Ya, dari keluarga Bani Hashim, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bergelar as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Karena jaraknya kelahiran Nabi dengan Ali itu cuma 10 tahun. Ya, makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di usia 40 tahun, itu kan yang pertama menerima dakwah istri beliau sendiri Khadijah, teman akrabnya itu Abu Bakar, dan dari anak-anak siapa? Ali bin Abi Thalib. Berapa umur Ali saat itu? 10 tahun. Ya, jadi riwayat perselisihannya antara 8, 9, 10, antara itu 10 tahun. Kenapa? Karena memang jarak kelahiran antara Rasul dengan Ali bin Abi Thalib berapa? 30 tahun berarti, 10 tahun ya. Kalau Nabi diutus 40 tahun, Ali umurnya 10 tahun, berarti berapa? 30 tahun jaraknya. Ya, 30 tahun. Nah, dan beliau punya gen Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, Quraisy. Berarti ya benar kalau disebut tampan secara fisiknya, secara nasabnya, dan betul-betul keturunan Nabi. Nah, itu memper, Mas. Ya, jangan seperti hari ini, ya kan? Wajah-wajah pati yo ngaku Nabi. Nah, orang memper belas. Ya kan? Lah wong ya kan, coba mosok antum percaya ngono. Ya, keturunan Nabi semodele kaya ngono kok. Ya, tapi hari ini Masya Allah, orang kalau diajak beragama tapi di atas kebodohan, apa kata para ulama? Man abada bijahalah fal mafsadah akthar min manafi'iha. Siapa yang beribadah atau mengajak beribadah bijahalah, dengan kejahilan, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebermanfaatannya. Ya, diajak ngaji seperti ini, wah, ora seru. Mbok yo sing enek sawerane, enek jogetane. Ya, itu yang seru. Itu akhirnya santri dicabuli. Lah, itu bukti, ya. Berarti kaidah para ulama betul. Ya, orang itu kalau diajak beribadah dengan kejahilan, rusaknya lebih daripada manfaatnya. Ya. Apalagi kemudian ditambahi dengan ngaku-ngaku turunan Nabi, memiliki karomah, memiliki, Masya Allah. Dan resepnya apa? Resepnya ya tauhid. Makanya ketika kita ngaji satu hadis, man atakahinan au arrafan, ya, fasa'alahu. Nah, itu dari awal aja, siapa yang mendatangi kahin atau arraf, dukun ataupun peramal, ya itu kita kemudian kan akan tahu definisi dukun itu siapa, peramal itu siapa, tukang sihir itu siapa. Dan ternyata mudah ya mendeteknya. Kalau dalam syariat, siapapun yang mengaku tahu hal gaib, maka dialah dukun. Selesai. La ya'lamuhu illallah. Gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, berarti orang kalau ngaku-ngaku gaib, mau surbani 5 meter, ya, gua misi tumpuk undung, sudah tetap kahin arraf.
Nah, cuma emang ghaib itu ada dua jamaah sekalian. Ghaib itu ada yang disebut dengan ghaib mutlak, ada ghaib nisbi. Ghaib mutlak itu ghaib yang memang hanya Allah yang tahu. Contohnya apa? Umur, rezeki, sesuk seneng apa ngenes, ya, itu semuanya kaitannya dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, namanya ghaib mutlak. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mengetahui yang seperti ini di tema-tema seperti ini, ya sudah, yakini itu dukun. Loh, Nabi Muhammad tahu, ya, kasih tanda-tanda kiamat, tanda-tanda keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, kemenangan Persia, ya, di atas Persia, kemenangan Islam di atas Romawi dan seterusnya. Berarti kan tahu hal gaib. Nah, ini betul setelah Allah beritahu melalui wahyu. Ada malaikat yang tahu hal gaib sebelum Allah turunkan wahyu? Enggak tahu. Emang Nabi Sulaiman, ya, Allah berikan berbagai macam mukjizat yang di luar akal itu, tapi tanpa wahyu? Enggak mungkin. Nabi Muhammad SAW juga enggak mungkin. Makanya kalau ada orang yang mengakui tahu hal gaib dalam tema ini, ya antara dua hal. Yang pertama, turun wahyu kepadanya. Benar pura kira-kira? Nggak mungkin. Berarti kan nabi palsu kan gitu. Ya, kalau ngaku, cuma kan nggak ada yang berani. Oh, saya ketemu, ya, Allah atau berjumpa dengan malaikat Jibril sambil menurunkan wahyu kepadaku. Wah, itu langsung gampang. Ya, MUI atau yang berwenang untuk menstempeli sesat, nabi palsu. Tapi kalau narasinya, ya, ketika saya berzikir, kemudian antara sadar dan tidak, ya, saya berjumpa dengan sosok putih, kemudian memegang ubun-ubun saya sambil memberikan pesan-pesan. Wah, gitu kan? Nah, itu koyo-koyo, wah ini tenan gitu. Nah, ini sosok yang meruh sak durungi winarah. Waduh, gitu, sama. Ini dukun namanya. Berbeda dengan ghaib nisbi. Ghaib nisbi itu bukan dalam hal ini. Ya, sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu karena sebuah ilmu atau pengetahuan informasi, itu bukan dukun itu. Ya, contohnya berapa minggu lalu rumahku kebanjiran, sampean roh ora? Ora roh toh. Nah, rumahku kebanjiran, Mas. Viral kuwi. Ya kan, tapi kan ora sampai Kertosuro. Ya kan? Cemani Raya tahu itu. Berarti warga Cemani tahu itu, warga Kertosuro enggak tahu. Itu namanya ghaib nisbi. Ya. Mungkin di antara jamaah sini ada yang punya skill ngelas, skill nyolder, skill dandan hardware. Saya nggak tahu ilmunya. Makanya kalau ada dandang rusak, komputer rusak, ya kan, laptop rusak, saya minta tolong antum, karena antum punya ilmu di situ. Ya, itu namanya ghaib nisbi. Ya, sebagian dari kita punya skillnya, sebagian lagi tidak punya skillnya. Itu tidak apa-apa. Ya, makanya kalau ada orang kemudian, ya, daerah kampus bikin servis komputer terus labelnya dukun laptop, ya jangan disamakan, Mbak. Dukun yang tadi mengetahui hal gaib, dukun Honda misalnya, ya, dukun otomotif. Nah, itu lihat, itu ngaku tahu hal gaib mutlak atau enggak. Kalau tahu hal gaib mutlak, ya itu memang betul dukun. Ya, tapi kalau modelnya hanya skill pengetahuan, ya, dan kemampuan, lah itu bukan dukun yang masuk dalam tema. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi deteksinya gitu. Pokoknya kalau sudah ngaku hal gaib,
ya. Dan memang di kita ini sudah banyak sekali narasi-narasi yang salah, dan itu sudah turun temurun. Contoh, ya memang dia orang, ya kan, di antara yang viral hari ini kan, ya beberapa orang yang speak up, ya mengatakan tokoh yang dikiaikan atau yang diulamakan itu memang bisa melihat jin, bisa melihat yang gaib-gaib. Nggak ada, Mas. Nggak ada manusia yang mampu melihat jin, itu nggak ada. Oh, lah Khalid bin Walid, ya, itu diperintah di tahun yang lalu, yaitu Fathu Mekah, untuk menebas jin yang ada di berhala pohon Uzza. Itu Khalid melihat jin. Abu Hurairah, Rasul berikan amanah jaga Baitul Mal, dan suatu ketika beberapa kali ada jin yang maling gandum-gandum dan kurma Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah bisa melihat jin. Nah, itu narasi salah. Narasi yang benar adalah jin memperlihatkan diri di manusia. Beda loh ya, bukan manusia melihat jin. Nggak ada ceritanya manusia melihat jin. Lah Nabi Sulaiman, lah kalau Nabi sama Rasul tuh nggak bisa disamakan dengan kita. Karena tadi perbedaannya, mereka Allah berikan wahyu, mereka adalah orang pilihan, ya, mereka memang utusan-utusan Allah yang memang ada beberapa khosois, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Para Rasul, ya, memiliki status maksum, terjaga dari dosa. Kita kan nggak punya itu. Ketika Allah kemudian berikan keistimewaan Nabi Sulaiman, ya, memiliki tentara-tentara dan prajurit dari bangsa jin, yaitu kelebihan Nabi Sulaiman atas wahyu dari Allah. Jadi kalau hari ini ada orang dengan narasi, oh ini orang mampu mengendalikan jin, itu jelas salah itu. Yang ada jin mengendalikan dia karena dia lemah imannya. Ya, beda kan loh ya. Nggak ada orang mengendalikan bangsa jin, nggak ada. Yang ada jin malah mempermainkan orang itu. Ya, sehingga akhirnya merasa, wih, saya punya prajurit dari bangsa jin, dikiaskan dengan Nabi Sulaiman. Jadi nggak benar ini, ya. Jadi nggak ada manusia yang bisa melihat jin. Yang ada jin memperlihatkan diri. Kenapa? Karena dia tahu nih, imannya lemah nih, imannya goyah nih, ya, senengnya kurdeleng horor-horor, ya kan, hantu-hantu, ya, wis sisan tak perlihatkan, ya, aku menjelma dari yang dia takuti apa, sudah itu. Dan dari lahir, semakin masih bocah, semakin jin memperlihatkan dirinya kepadanya. Makanya adabnya orang tua ketika masih punya anak-anak, bayi, bocah, itu sering diwiriti. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, mengelus-ngelus cucunya Hasan Husain sambil didoakan, diantaranya apa? Jauh dari godaan setan. Diwiriti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu diantaranya. Kenapa? Karena semakin anak di bawah usia 5 tahun itu semakin jin menggodanya. Kenapa? Karena keimanannya kan belum, ya, semakin mulai ingat, ya, tentang hidup, pengalaman apa saja, artinya otaknya sudah mulai nalar, itu mulai menghilang. Apalagi orang tuanya seneng ngaji atau ngajak ngaji, seneng doa, ngajak doa, sudah itu cepet hilangnya. Lah di Indonesia sebagian dilestarikan. Wis ben ini ben. Ada anak orang tahun ujug-ujug ngomong ngarep tembok, ya kan? Itu nggak masalah sebetulnya, ya kan? Cuma, oh ini anakku kok duwe kelebihan ini. Akhirnya dilestarikan, dijarno sampai gede. Wah, baru kemudian dikasih stempel Indihome. Oh, kok Indihome? Indigo. Gitu.
itu. Coba makanya orang tua yang anaknya dicap indigo ketika ditanya mesti, wah itu sejak kecil, sejak ini iya wong ora mbok dikiri kok. Ora nate mbok wiridi kok. Ya jeneng numpuk. Jadi teman beneran itu. Karena anak indigo itu bukan punya kelebihan, wih lagi loro aslinya Mas. Ya, itu butuh diruqyah, butuh diwiriti, bukan malah kemudian ya dikultuskan. Nah ini. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjembatani kepada Ali, kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, pertama ini sampaikan kepada mereka tentang la ilaha illallah. Ya, jangan sampai mereka mempercayai dukun-dukun peramal, man attakahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi ya dukun peramal, ya mendatangi ini macam-macam, nggak mesti offline, online pun juga, ya kan, online pun juga. Saya itu pernah neng dia, saya kayaknya lagi iya di tempat kopian itu, saya ketemu beberapa orang itu HP-nan ternyata gunain aplikasi zodiak gitu lah, ya kan, macam-macam, mau zodiak sing modele zodiak Cina, zodiak Eropa, zodiak sama itu, ya, mau yang modele pakai Feng Shui, ya, atau yang Gemini, ya, Cancer dan sebagainya, atau mungkin dulu di koran dulu ya, sampean dulu ikut setiap hari baca koran, lek neng Jawa nek kolom pitungan. Nah, seeling ora Mas ya itu. Nah, itu pitungan. Siapa yang bertanya memai lahire ya Senin opo, Setu opo, kemudian punya masalah apa. Nah, itu dulu kan di surat kabar ada pitungan. Kalau di yang nasional ya pakai itu tadi zodiak. Ya ini. Nah, itu. Dan jangan penasaran dalam ini nggak bagus. Ya, takutnya itu jatuh kepada man atakahinan a'arrafan. Itu mungkin awalnya penasaran toh loh Mas. Penasaran, wah, wis ngaji tauhid kan. Wis ngaji akidah, ngerti itu khurafat, mitos, nggak boleh, ya, bisa mengantarkan kepada syirik. Semudeng aku. Akhirnya mulai buka. Kemudian baca. Kok mirip yo? Minggu ini aku yang ini. Ya, itu disitulah akhirnya subhatnya di situ. Ya, makanya nggak butuh penasaran. Dalam hal itu nggak usah penasaran. Sejarah. Makanya Umar bin Abdul Aziz memiliki nasihat, rahimallahu mra'an arafa qadrahu. Allah merahmati seseorang hambanya yang dia sangat tahu kapasitasnya. Ya. Jadi kapasitasnya tadi, oh kayaknya saya itu wongi gampang kewarnai, gampang ikut arus, gampang, ya nggak usah penasaran. Ya, nggak ada manfaatnya penasaran dalam hal ini. Baik, wallahu a'lam. Kemudian nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib berikutnya. Mana tadi? Fa in qalu famurruhum bis-shalah wa lam tabghi minhum ghaira dzalik wa la tuqatiluhum hatta yuqatilu. Kalau mereka sudah faham betul la ilaha illallah, betul-betul aman dari kesyirikan, mereka sudah mulai terbangun kekokohan tauhid, keimanan, baru ajarkan mereka sholat. Kenapa? Karena sholat Jumatan gak pernah terlambat, bahkan bangun masjid, haji tiap tahun, umroh tiap 3 bulan misalnya. Tapi kalau syirik percuma. Itulah kenapa prioritasnya adalah tauhid. Ya. Mau sholat kayak apapun, mau kurban sebesar apapun, tapi kalau ya, masih ada syirik. Dan memang dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 96, Allah Subhanahu wa taala sudah menegasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang syirik itu ambisinya adalah terhadap dunia. Ada dua makhluk yang dunia orientasinya. Wala tajidannahum ahrason nas ala haya. Hei Muhammad, kamu pasti akan menemukan dua makhluk yang dua-duanya orientasinya adalah dunia. Yang pertama adalah siapa? Yahudi. Ahrason nas ala haya, manusia yang paling ambisi terhadap dunia itu Yahudi. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, orang Yahudi itu punya salam 10.000 tahun. Ya, kalau kita kan punya salam assalamualaikum, waalaikum, sarapan burung, bariki sarapan yo. Nah, itu salam kita. Tapi kalau Yahudi itu punya salam namanya salam 10.000 tahun. Dalam nukilan dalam tafsir Imam At-Tabari itu ada pakai bahasa Suryaniyah lama, ada zih, kemudian sin. Saya bingung nih Mas, saya bacanya juga nggak tahu. Apalagi takutnya sampean gagal paham. Aku harus ngomong bahasa Suryani, di benak antum mesti makoli inna itu tambah ruwet nah kuwi. Iki yo menungso kaya ngono diopeni kok. Ya kan? Itu enggak seperti itu kadzib, dusta. Bahasa Suryani yang kita meskipun tidak ahli tapi ada nukilan-nukilan di beberapa tafsir, enggak ada model makoli itu. Ya mbuh Suryani sapa kuwi? Suryani ya kan? Segorondi itu enggak tahu. Orang Yahudi itu paling antusias terhadap dunia. Makanya sampai mereka punya keinginan hidup panjang. Wa minal ladina asyraku, dan orang-orang syirik sama. Makanya orang kedukun, ya Allah, ilmu kebal dia apa Mas? Mau tanya. Anti bacok, anti loro, berarti kan pengen apa? Susuk sana, susuk sini biar kecantikannya awet gak pudar. Pengen apa itu, Red? Betul ayatnya, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Orang Yahudi, orang-orang syirik sama, mereka bercita-cita umurnya sampai 1000 tahun. Nah, cuma ya, kenapa Yahudi seperti itu? Nah, mereka kan ahli kitab. Ternyata emang ada dasarnya. Mereka melihat nenek moyang mereka itu umurnya panjang-panjang. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan nukilan dari Imam Ibnul Jauzi dan beberapa riwayat yang lain dalam kitab A'marul A'yan. Ibnul Jauzi itu punya kitab A'marul A'yan, itu umur-umur sebagian umat. Ini sebagai penutup kajian kita ini. Saya sebutkan sebagian aja dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh tok. Nih, biar jadi ada datanya memang. Nabi Adam itu Allah berikan umur kan sampai 1000 tahun baru meninggal. Dan Allah berikan keturunan yang melanjutkan kenabiannya, itu Sith, Nabi Sith alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu di usia 130 tahun itu baru lahir Nabi Sith. Dan Nabi Adam wafat umurnya berapa? 1000 tahun. Dilanjutkan oleh Nabi Sith. Nabi Sith di usianya yang 105 tahun itu baru dapat momongan yang dikasih nama Anush atau Anushah. Usia Nabi Sith sudah 105 tahun dan Allah wafatkan di umur 912 tahun. Dilanjutkan kesolehan Nabi Sith oleh anak yang bernama Anush atau Anushah. Dan di usia Anushah 90 tahun dapat momongan yang dikasih nama Qainan. Ya, dan Anushah Allah wafatkan di umur 950 tahun. Masya Allah ya, masih kepala 9. Kemudian kesolehan itu berlanjut ke anak yang bernama Qainan. Dan saat
Qainan umur 90 tahun, umur 70 tahun, lahirlah generasi soleh berikutnya yaitu Mihlail. Ya, Mihlail melanjutkan kesolehan bapaknya Qainan karena di usia 970 tahun Qainan wafat. Mihlail melanjutkan. Dan di usia Mihlail 65 tahun lahir punya momongan laki-laki yang dikasih nama Yarb. Ini bapaknya Nabi Idris nih, Yarb. Ya. Dan Mihlail wafat di usia 895 tahun. Yarb melanjutkan kesolehan bapaknya dan di umurnya yang ke 160 tahun lahirlah anak laki-laki yang dikasih nama Idris atau Khonuh. Dan Yarb wafat di umur 962 tahun. Akhirnya Idris menjadi nabi. Setelah Nabi Sis ada Nabi Idris, dan di usia beliau yang kurang lebih 65 tahun punya anak laki-laki yang dikasih nama Mutawashlah. Dan Nabi Idris wafat di umur yang paling muda dari semua nasab-nasab tadi. Allah wafatkan Nabi Idris di usia yang 365 tahun. Pendek dewi mas. 305 umurnya pendek sendiri. Bisa bayangin 305 ini umurnya Nabi Idris itu seusia negara kita dijajah. Ya kan? 3,5 abad kan jari ini. Itu 365 tahun usia Nabi Idris wafat. Dilanjutkan kesolehannya oleh Mutawashlah. Dan di usia 130 tahun Mutawashlah mendapatkan keturunan yaitu Lamak. Ini bapaknya Nabi Nuh. Dan Mutawashlah wafat di usia 919 tahun. Lamak ya melanjutkan kesolehan bapak dan kakeknya, dan di usia 187 tahun dapat momongan anak laki-laki yang dikasih nama Nuh. Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Dan Lamak meninggal di usia 782 tahun. Tinggal Nabi Nuh. Antum tahu nggak umurnya Nabi Nuh berapa tahun? Nah, di kitab ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama dari riwayat Wahab bin Munabbih, itu usianya Nabi Nuh 1000 tahun. Berarti kan 950 tahun usia dakwah itu jelas, karena Al-Quran itu alfun illa khamsin, ya 1000 kurang 50. Nah itu berarti 950 tahun itu usia dakwah. Berarti kalau 1000 tahun ya berarti 50 tahun itu genepan umurnya. Jadi total 1000 tahun Nabi Nuh. Tapi menurut beberapa riwayat Israiliyat, Nabi Nuh umurnya sampai wafat 1300 tahun. Dan menurut Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya ini tadi A'marul A'yan, beliau merojihkan umurnya Nabi Nuh sampai wafat 1450 tahun. Bayangkan 1450 tahun. Saya mau tanya, hari ini hijriahnya berapa tahun? 1448. Ya kan? Sasi ngarep Muharram lagi 1449. Padahal umur Nabi Nuh 1450. Sik tua Nabi Nuh timbang hijriah kita. Ya, 2 tahun lagi baru Madani itu. Masya Allah, umurnya panjang-panjang. Ya, tapi mereka semua di atas kesolehan. Lah, Yahudi itu pengen seperti, tapi ternyata mereka bukan di atas kesolehan, di atas kekafirannya. Ya, wa ma huwa bimuzahsihi minal azabi ayyu ammar. Maka ayat selanjutnya Allah menyebutkan mereka punya angan-angan seperti itu percuma. Ya, tidak akan melalaikan dari azab Allah. Tetap Allah siksa, mau sepanjang apapun usia Yahudi atau orang musyrik. Karena dalam kaidah Islamnya Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik itu yang usianya panjang tapi amalnya juga panjang, banyak. Ya itu baru baik. Tapi Yahudi panjang amalnya kekufuran. Dunia ambisinya begitu juga oleh orang musyrikin sama. Ya, maka prioritas pertama yaitu tauhid supaya benar. Jadi bukan dunia orientasinya. Kita Allah ciptakan, Allah hidupkan, punya amanah yaitu ibadah dengan mentauhidkannya.
Baru setelah itu diajarkan sholat, kemudian nanti diajarkan mengeluarkan zakat, dan lain seterusnya. Insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.